sebelumnya kita kelas tolong siapkan dulu. Di slide itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartas samawati wal ardh bi nuri syamsika rabbana fa'atana minna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, apakah ada dari anak-anak ibu yang bisa menjelaskan materi sebelumnya? Ya, silakan Safira. Kemarin belajar tentang teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita tidak biasa dan unik yang biasa disebut cerita singkat. Biasanya berisi kritik yang menggelitik, lucu dan menarik. Ya, benar. Teks itu adalah teks yang cerita yang tidak biasa dan unik. Teks anekdot disebut juga sebagai sebuah cerita singkat. Selanjutnya itu kita memasuki materi bab 3, buka halaman 58. Menjaga pemukiman yang berkualitas melalui teks eksposisi. Di sini Ibu akan menjelaskan materi yang bagian yang B, yaitu membaca dan menginterpretasikan informasi dalam teks eksposisi. Sebelum kita memasuki materinya, kakak akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa mampu membaca dan menginterpretasikan informasi dalam teks eksposisi. Yang pertama itu membaca teks eksposisi. Teks eksposisi berbeda dengan membaca teks yang lain. Mengapa demikian? Dalam teks eksposisi tidak hanya disajikan informasi, tetapi juga argumentasi yang mendasari pertanyaan yang disampaikan oleh penulisnya. Untuk bisa menangkap isi teks eksposisi, pembaca harus memahami dulu dudukan persoalan yang akan dibahas. Pembaca juga harus kritis dalam memahami terkaitan fakta atau data-data yang disampaikan melalui argumen tersebut. Kemampuan membaca yang melibatkan penalaran kritis semacam ini sering disebut dengan membaca intensif. Agar pembaca memiliki keterampilan membaca intensif, yang baik, diperlukan kebiasaan membaca secara rutin dan kesimpulan, bahan bacaan yang variatif, dan kemampuan berkonsentrasi saat proses membaca. Dalam teks eksposisi tersaji informasi tersurat dan tersirat. Ada yang tahu apa itu informasi tersirat dan tersurat? Ya, siapa yang tahu? Ya, silakan Pak. Informasi tersurat adalah ya, benar apa yang dibacakan oleh Nova tadi.
eksposisi adalah memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam terhadap topik yang akan dibahas. Selanjutnya itu ada struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu dibagi menjadi 3, yaitu ada tesis. Tesis itu pendahuluan, pendapat yang menyatakan pendapat atau gagasan utama yang akan dibahas. Yang kedua itu ada argumentasi atau isi, menyajikan bukti, alasan, contoh, dan fakta untuk mendukung tesis tersebut. Yang selanjutnya itu ada penegasan ulang atau kesimpulan, merangkum dan menegaskan kembali tesis berdasarkan argumen yang telah disampaikan. Di sini sudah paham? Selanjutnya itu ada ciri-ciri teks eksposisi. Siapa yang tahu apa itu ciri-ciri teks eksposisi? Ya, laki-laki tadi yang perempuan, sekarang laki-laki. Ya, Rizky, silakan. Ciri-ciri teks eksposisi adalah berisi informasi dan pengetahuan, objektif dan tidak memihak. Ya, benar ini yang dikatakan oleh Rizky tadi. Ciri-ciri teks eksposisi itu terdiri 2. Yang pertama itu berisikan informasi dan pengetahuan. Teks eksposisi ini berisi informasi yang mengandung pengetahuan. Pengetahuan yang disampaikan tentu sesuai dengan topik yang dibicarakan. Pengetahuan tersebut memiliki manfaat dalam kehidupan sehingga didukung oleh fakta, data, dan argumen yang baik. Yang kedua itu ada objektif dan tidak memihak. Teks eksposisi berisikan pengetahuan sehingga apa yang disampaikan bersifat objektif, tidak memihak kepada salah satu golongan atau kelompok. Oleh karena itu, pendapat pribadi tidak boleh dimasukkan ke dalam teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi hanya memuat informasi tanpa opini atau
4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri 4 orang atau 5 orang. Dibagi sekarang. Sekarang baca teks yang kakak bagi, yang ibu bagi, dan kerjakan soal yang ada di KPD tersebut. Waktu 15 menit untuk mengerjakan. Teksnya bisa pengerjaan 15 menit ya, dibaca terlebih dahulu. Udah selesai semuanya? Ya. Sudah.
kelompoknya membacakan hasil diskusinya. 2 orang untuk membacakan. Kelompok kecil ya. Kelompok mana ya? Kelompok mana ya? Ya, kelompok mana? Kelompok yang di tengah. Silakan 2 orang membacakan dan hasilnya. Cepat. Berdua aja cepat, berdua baca teksnya. Gimana kak? Sini, ke depan lo tadi. Pemukiman sehat berdasarkan UMI nomor 4 fungsi pemukiman adalah sebagai bagian lingkungan dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dari kehidupan. Adapun perumahan diartikan kelompok rumah yang memiliki fungsi tempat tinggal atau hunian dengan prasarananya baik kelengkapan dari fisik lingkungan maupun fisik sarana lingkungan. Perlengkapan dasar fisik lingkungan berupa penyediaan air minum, listrik, jargon, tempat sampah dan jalan. Sementara sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berguna dalam mengembangkan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Fasilitas penunjang ini seperti fasilitas taman bermain, pendidikan, olahraga, pertokoan, sarana perhubungan, keamanan serta fasilitas umum lainnya. Pemukiman dikatakan sehat apabila sarana prasarana yang ada berfungsi bagaimana mestinya. Prasarana utama meliputi jaringan jalan, jaringan pengurusan air hujan, jaringan listrik dan telepon, jaringan pembuangan air limbah dan sampah, jaringan pengadaan air bersih dan sebagainya. Jaringan-jaringan tersebut menjadi penghubung antara kawasan pemukiman dengan kawasan lainnya. Selain itu, sebuah pemukiman sehat juga perlu memiliki fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang ini digunakan sebagai pengembangan dan penyelenggaraan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Teks 2. Potret pemukiman sehat di Kabupaten Bandung. Rumah sehat ada di dalam manusia. Rumah sehat tidak mewah dengan ruangan yang luas. Unsur utama sebuah rumah sehat yang mengutamakan kebersihan dan keindahan. Jika Anda masuk ke kawasan permukiman RW 7 Kampung Bangun, Desa Panjurmulia, Kecamatan Bandaran, Kabupaten Bandung, bisa kita jumpai potret rumah-rumah sehat. Kampung Bangun awalnya adalah permukiman yang jauh dari kata layak. Hal ini dilihat dari fasilitas sosial yang umum sangat tidak memadai untuk sebuah permukiman penduduk. Misalnya akses jalan yang buruk, saluran air yang tidak lancar, dan tata letak rumah tidak teratur. Selain itu, kondisi rumah dengan material bilik bambu, model bangun yang sebelumnya tidak memiliki MTK. Toilet yang ada adalah toilet umum dengan bilik, hanya setinggi 1 meter dengan selai kain sarung sebagai itu. Kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan. Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2012 mulai melakukan penataan dan pembangunan di wilayah tersebut. Program ini sebenarnya merupakan kelanjutan program pengembangan sebelumnya, yakni PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Selain pembangunan rumah dan MTK, program ini juga melakukan pembangunan jalan, kanalisasi air bersih, saluran pembangunan air dan talun. Selain itu dilakukan pula pembangunan fasilitas sosial di antaranya pembangunan sekolah, musola, pendidikan anak kecil ini, PAUD Posyandu dan lapangan olahraga. Selain pembangunan fisik, dilakukan pula penataan ekonomi masyarakat, penataan tatanan sosial kemasyarakatan, serta penataan lingkungan dan kualitas hunian. Dengan penataan dan pembangunan tersebut, keindahan dan kebersihan Kampung Bangun makin terlihat. Begitu masuk kawasan kampung ini akan terlihat deretan rumah sehat dan kantor berwarna hijau. Berbagai tanaman pekarangan juga terlihat asli yang ditopang dengan udara yang segar. Silakan baca hasil diskusinya. Satu, jelaskan perbedaan perumahan dan pemukiman berdasarkan isi teks tersebut. Jawabannya ialah perumahan. Kelompok rumah yang berfungsi
berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dengan prasarana kelengkapan fisik lingkungan dan sarana lingkungan. Contoh prasarana air minum, listrik, tempat sampah, dan jalan. Contoh sarana taman bermain, pendidikan, olahraga, dan pertokohan. Permukiman memiliki fungsi lebih luas dari sekedar hunian, yaitu sebagai lingkungan dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan. Apakah konsep permukiman sehat dalam teks itu? Jawabannya, pemukiman dikatakan sehat jika sarana dan prasarana berfungsi dengan baik. Ini meliputi jalan, drainase air hujan, listrik, telepon, pembuangan limbah, dan sampah, serta pengadaan air bersih. Selain itu, pemukiman juga sehat juga memiliki kualitas penunjang untuk pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya. 3. Bisakah kampung bangun dalam teks 2 tersebut dikategorikan sebagai permukiman yang sehat? Jelaskan alasannya. Jawabannya, ya, setelah penataan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung, kampung bangun dapat dikategorikan sebagai permukiman sehat. Alasannya, adanya pembangunan rumah dan SDM yang layak, perbaikan infrastruktur seperti jalan, pipa air bersih, saluran pembuangan air, pembangunan fasilitas sosial seperti sekolah, musola, PAUD, posyandu, dan lapangan olahraga, penataan ekonomi, sosial, lingkungan, dan kualitas hunian yang meningkat keindahan dan kebersihan kampung. Menurut Anda, apa tantangan wilayah perkotaan dalam mewujudkan permukiman yang sehat? Menurut saya, tantangan wilayah perkotaan dalam mewujudkan permukiman sehat antara lain kepadatan penduduk yang tinggi, menyebabkan keterbatasan lahan untuk pembangunan fasilitas dan ruang terbuka hijau, keterbatasan sumber daya air bersih dan pengelolaan limbah yang efektif, masalah sosial seperti kemiskinan, ruang yang bisa digunakan agar kebersihan dan kesehatan lingkungan, kurangnya perencanaan kota yang terintegrasi dan berkelanjutan. 5. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk menciptakan permukiman kota yang sehat? Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menciptakan permukiman kota yang sehat antara lain: 1. Pengembangan ruang terbuka hijau atau RTA, menyediakan taman kota, hutan kota, atau ruang hijau lainnya sebagai paru-paru kota dan tempat rekreasi. 2. Peningkatan infrastruktur, membangun dan memelihara jaringan air bersih, sanitasi, drainase, dan pengelolaan sampah yang memadai. 3. Perbaikan kualitas perumahan, memberikan bantuan atau subsidi untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni. 4. Pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. 5. Pengembangan transportasi publik, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi polusi udara. 7. Penegak hukum, menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan dan pelanggaran tata ruang kota. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 4. Tapi dia sedikit, apa perbedaannya? Tolong dibacakan perbedaannya. Kelompok 3 tolong dibacakan perbedaan dari hasil kelompoknya. Berbeda, tapi kami agak kurang dikit, mereka lebih lengkap. Oh, gitu. Terima kasih. Sudah dibacakan dan sekarang kita memasuki kuis. Di sini lima orang, 3 cewek, 2 cowok. Yang ceweknya siapa? Ayo. Ya, silakan. Nova, Alifia, sama Marisa. Dan cowoknya kakak yang 7 ya? Atau kalian maju sendiri? Tunjuk. Ini 2 orang ya. Alifia 1. Yang kedua itu ada Chandra. Silakan maju yang kelima.
Dibalik, ambil pisau dibalik. Satu ini coba. Silakan dari Marisa dulu jawab pertanyaan adalah apa tujuan dari teks? Jawabannya memberikan penjelasan informasi atau argumen yang jelas dan logis topik terbentuk untuk menambah pemahaman bacaan atau memilih pemandangan tertentu dengan alasan yang selanjutnya dibalik. Sebutkan apa saja struktur teks eksposisi. Jawabnya adalah tesis atau pernyataan pendapat, kedua argumentasi atau isi, dan penjelasan ulang atau kesimpulan. Ya, yang ketiga itu jawaban yang ketiga itu ada Sinoka. Sebutkan apa saja unsur bahasa tolong posisi. Satu menggunakan bahasa baku, dua menggunakan pronomina atau kata basi, tiga menggunakan konjungsi atau kata sambung. Ya, yang keempat itu ada Sinoka. Menjelaskan ciri-ciri teks eksposisi. Satu, berisi informasi dan pengetahuan. Biasanya berisikan informasi yang mengandung pengetahuan yang disampaikan tentu sesuai dengan yang dibicarakan. Objektif dan tidak menolak. Eksposisi ini berisi pengetahuan sehingga apa yang disampaikan bersifat ini kan anak-anak semua ya keseluruhan kelas. Jelaskan pengertian eksposisi. Eksposisi adalah teks yang menyajikan informasi atau pengetahuan secara singkat, padat, dan akurat. Sudah semua yang dijawab teman-teman tadi. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kesimpulan diskusi kita di sini, siapa yang mau membacakan kesimpulan dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Kesimpulannya siapa? Ayo ke depan. Silakan Wahyu. Nah, kesimpulan pada hari ini adalah teks eksposisi adalah teks yang menyajikan informasi atau pengetahuan secara singkat, padat, dan akurat. Fungsi teks eksposisi adalah untuk menyampaikan gagasan-gagasan atau opini tentang suatu topik. Tujuan dari teks eksposisi adalah menyampaikan informasi, menjelaskan secara rinci dari berbagai struktur dengan dasar argumentasi yang kuat. Struktur dalam teks eksposisi terbagi menjadi tiga, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Secara umum, ciri-ciri teks eksposisi adalah berisi informasi dan pengetahuan serta bersifat objektif dan tidak berpihak. Unsur kebahasaan dalam teks eksposisi adalah menggunakan bahasa baku, menggunakan pronomina dan atau kata ganti, dan menggunakan konjungsi atau kata sambung. Ya, terima kasih kepada Wahyu. Kepada Mas Wahyu.
Ibu akan memberikan kata-kata motivasi untuk kalian semua. Setiap kesulitan yang kalian hadapi di kelas adalah batu loncatan yang akan menghampiri kalian semua. Dan janganlah bermalas-malasan jangan bermalas-malasan atau belajarlah sesungguhnya, karena sekecil apapun langkah kalian ke depannya itu akan menjadi kesuksesan yang akan kalian nikmati. Cakep banget. Yang dapat kakak saya Ibu sampaikan. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.